Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Alfriansyah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. NIRM saya adalah 01.02.23.447. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik yang digunakan dalam kegiatan sosial, yang lebih tepatnya adalah partisipasi sosial, yakni adalah teknik MPA atau metodologi participatory assessment, dan dimana MPA ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai yang menempatkan diri kita sebagai fasilitator di sebuah desa, dan dimana fasilitator yang akan kita laksanakan ini adalah melibatkan warga desa tersebut, yang dimana desa tersebut akan kita cari apa itu masalahnya, kemudian potensi dari wilayah tersebut, sehingga nanti warga desa yang kita undang dapat menemukan jawaban atas masalah yang mereka dapatkan. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk melakukan MPA ini? Langsung aja kita ke teknik simulasinya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena kemarin sore kan undangannya dari rekan saya ya, tapi rekan saya nggak bisa berhadir pada hari ini karena ada kegiatan kampus lainnya, jadi saya mewakili daripada kegiatan yang telah direncanakan oleh beliau. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alfriansyah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisis masalah tentang masalah yang ada di desa Trangbulan ini ya Bapak Ibu ya. Kemarin udah kami datangi juga desa Abdi Satya, dan sekarang ke desa Trangbulan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode partisipasi yang pastinya melibatkan bapak-bapak sekalian tentang mencari masalah dari desa kita ini. Jadi ada satu metode yang kita gunakan, yaitu adalah teknik MPA. MPA itu adalah metodologi participatory of assessment, yang dimana kita dengan mencari masalah, lalu kita kelompokkan masalahnya, kemudian di prioritas masalahnya mana yang lebih utama, kemudian lokasi persebarannya, desa mana yang lebih banyak kena masalah tersebut, mana yang lebih penting, dan kita akan memungut suara mana dari masalah yang paling banyak. Kemudian kita urutkan agar nantinya kita bisa tahu prioritas masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini saya akan membagikan beberapa metacard yang nantinya bapak-bapak sekalian bisa isi sesuai dengan permasalahan yang terdapat di desa Trangbulan kita ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi mohon kepada bapak ibu-ibu untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini, karena untuk kemajuan desa ini juga gitu menurut saya. Udah Pak, Ibu? Belum Pak. Oh, oke Pak. Ini dibuat 3 metacard nggak apa-apa Pak? Iya nggak apa-apa Pak, sebanyaknya masalah yang ada di sini lah gitu Pak. 1 metacard 1 masalah ya Pak? Ya, satu masalah. Baik Pak. Termasuk undangan juga ya Pak? Oh iya Pak. Maaf terlambat Pak. Ya nggak apa-apa. Bagaimana bapak-bapak? Apakah udah selesai Pak? Sudah Pak. Sudah Pak. Boleh bapak-bapak meninggalkan yang ke depan sini Pak. Silakan. Ya Pak, jadi ini wah cukup banyak juga ya di sini Pak masalah yang ada di kampung ini. Kita baca dulu ya Pak ya. Jadi di sini ada desa tawuran, waduh banyak begal, terus jalan tidak bagus, banjir. Oke, di sini Pak karena setelah itu adalah tahap pengelompokan masalah. Jadi mana-mana aja yang masalahnya sejenis. Kayak di sini ada banyak terjadi tawuran, terus tawuran remaja, begal berkeliaran, itu saya kelompokkan termasuk ke bagian kriminal ya Pak nantinya. Jadi bentar ya Pak, kita kelompokkan terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi di sini udah saya kelompokkan mana-mana aja yang masalahnya sekiranya satu jenis
Di sini ada banyak terjadi tawuran remaja, begal berkeliaran, perkalian, dan banyak begal. Kemudian di sini ada bagian jalannya kayak jalan nggak bagus, rusak, trotoar, jalan hancur. Baik bapak-bapak, jadi udah saya kelompokkan ini ya. Di sini ada kelompok masalah bagian sosial, yaitu tawuran, begal. Kemudian di sini ada jalanan ya, akses jalan, terus juga bencana alam, banjir terutama. Terus di sini ada kemiskinan atau ekonomi. Dan udah juga saya prioritaskan masalahnya berdasarkan suara terbanyak gitu dari Metacard yang tadi Bapak tuliskan gitu. Ya, saya urutkan menurut saya yang dari yang paling penting dulu ya. Tapi nanti kita akan lakukan voting kira-kira dari keempat masalah ini masalah mana yang benar-benar relevan atau paling banyak yang Bapak alami di desa tersebut. Di sini ada kriminal, jalanan atau akses, kemudian banjir dan kemiskinan. Nah, kemudian Pak, kita akan mencari tahu di desa mana aja masalah-masalah ini kita temukan gitu. Jalanan dan akses ini Pak ada di dusun berapa ya Pak ya, kalau boleh tahu Pak? Karena memang jalanan ini juga saya rasa penting Pak, karena saya tadi kemari naik sepeda motor agak ngeri juga ya Pak, kereta saya saat ini lagi di bengkel itu Pak. Izin Pak. Iya Pak. Dusun 3 Pak. Dusun 3 ya Pak ya. Iya Pak. Itu jalannya panjang rusak atau dikit-dikit gitu Pak? Berlubang-lubang Pak. Iya. Cuman apa Pak, pendek Pak, nggak panjang. Begitu ya Pak ya. Iya Pak. Mungkin karena sering kebanjiran Pak. Jadi saling berhubungan lah sama banjir ini tadi ya Iya, Pak ya. Betul. Dusun berapa lagi Pak ya? Iya Pak, dusun 4 Pak. Dusun 4 Pak. Itu kayak mana tuh Pak? Banyak lubang Pak. Lubang ya. Udah berapa lama gitu Pak? Kita bekas tempel-tempel gitu. 3 tahun Pak. 3 tahun ya Pak ya. Udah kayak di sana kemarin ya Pak ya, berita kemarin Pak yang udah lama tuh. Iya Pak. Dusun 4 dan Bapak lagi dusun 3 Pak. 3 ya. Waduh. Oh, banjir tadi juga ya dari dusun 4 ya, dusun 3 ya. Betul Pak. Ada lagi Pak dusun yang biasa terkena banjir ini Di Pak? dusun 5 juga Pak, sering Dusun Pak. 5 ya Pak ya. Lebih banyak dia, lebih tinggi curah hujannya Pak. Loh, bisa di satu desa beda dusun Beda Pak. beda curah hujan ya Iya, Pak ya. Pak. Oh, gitu pula Pak. Lagi. Iya. Ada lagi Pak yang sering banjiran di sini Pak. Mungkin Nah, Pak. ternaknya mati gara-gara banjir gitu Pak. Oke Pak, jadi di kemiskinan nih Pak, ini salah satu faktor yang mendorong terjadinya semua ini Pak, karena banyak begal atau kriminal juga karena kemiskinan ya Pak ya, nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ada Pak di sini yang kriminalnya penduduknya miskin gitu Pak, ekonominya. Di dusun 2 Pak. Dusun 2 Pak. Iya Pak. Di dusun 1 pun juga mengalaminya Pak, karena di situ banyak juga angka remaja yang tidak sekolah, yang sudah dewasa, cuman niatnya itu tidak ada sehingga kebanyakan main HP dan tidak mau membuka usaha gitu. Berarti dari dusun 2. Terlena dengan kehidupan karena mencontoh lingkungan hidup di sekitarnya. Cuman tidak dipungkiri kemiskinan ini tidak menjadi suatu kriminal bagi desa kami seperti mencuri gitu. Tapi tetap kami itu rukun Pak. Hanya saja remajanya yang kurang kreatif untuk membuka usaha. Iya. Itu dusun 1 ya Pak ya. Baru dusun 2 Bapak? Dusun 2 Pak, sama juga Pak. Karena di dusun 2 banyak yang nggak tamat sekolah Pak. Kriminal kan. Jadi menyebabkan itulah Pak. Jadi banyaknya juga angka kriminal di situ Pak, karena banyak pengangguran Pak. Gitu ya Pak. Ini harus kita selesaikan ini Pak, karena mau gimana pun ini masa depan gitu Pak. Dusun 1 dan dusun 2. Oke, baiklah Pak, jadi terima kasih untuk masalah lokasi dan persebaran ini kita sudah temukan beberapa titik di desa ini, yaitu ada di dusun 2, 4, 3, 5, dan kita akan beralih ke urgensitas, maksudnya daya penting mana yang paling benar-benar penting ya Pak ya. Nah, jadi ini Pak yang telah saya buat urgensitas daya ini, dan alasan saya melakukan ini adalah karena ini menurut saya bagian yang cukup penting ya.
Kemudian kita voting Pak. Nggak lama-lama kita votingnya ya Pak ya, karena memang waktu juga terus berjalan Pak, karena Bapak-bapak juga masih memiliki kegiatan lain kan setelah ini. Nah, untuk voting Pak, kira-kira Bapak setuju nggak kalau kriminal dan jalanan atau akses ini kita duluankan gitu? Setuju Pak. Setuju ya Pak ya? Ya. Baiklah Pak, jadi di sini saya posisikan lagi kriminal. Ada apa itu Pak? Ini Pak, tadi ada masalah di belakang. Mau nelpon kadang Pak. Iya Pak. Iya ya, sampai Pak ya. Jadi ini nomor siapa Pak? Nanti bisa telepon. Iya Pak. Di sini saya posisikan di nomor 1 kriminal ini cukup berbahaya. Lalu nomor 2 ada akses jalan. Nomor 3 ada banjir, dan juga yang keempat ada kemiskinan. Dan ya Pak, jadi kita telah menemukan beberapa masalah dan juga titik masalahnya beserta juga urgensitasnya dan juga lokasi persebaran dari masalah-masalah ini. Dan diharapkannya setelah kita mendapati suara seperti ini, kita dapat bisa menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cepatnya. Nanti saya sebagai fasilitator akan membantu bapak-bapak sekalian untuk melaporkan ini atau memberikan data ini kepada pihak desa agar pihak desa segera menindaklanjutilah masalah ini. Kayak masalah kriminal kita bisa lakukan koordinasi dengan pihak keamanan, lalu jalan atau akses ke dinas perhubungan, atau banjir ke dinas sosial atau baik Pak. Jadi itu aja seperti yang sudah saya bilang, kita tidak akan lama-lama karena bapak juga sudah ada kegiatan lain kan. Begitu juga dengan saya berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah mau menempatkan dan meluangkan waktunya di pertemuan kita pada hari ini. Saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas kuliah saya, beserta juga timbal baliknya saya bisa menyelesaikan tugas atau masalah bapak-bapak sekalian, insya Allah ya Pak. Tuh. Baiklah Pak, itu aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.